Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang solih dan solihah? Baik-baik saja kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 2, penemu dan manfaatnya. Pada video kali ini, materinya adalah muatan bahasa Indonesia, informasi penting dalam teks eksplanasi, dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Untuk muatan IPS-nya, yang pertama, perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Yang kedua, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Sudah siap anak-anakku? Ayo kita belajar. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Sekarang kita akan membaca teks dengan judul Si Kotak Ajaib. Ayo kita baca dengan seksama dan pahami isinya. Ayo. Sudah dibaca ya teksnya? Sudah dibaca dengan teliti? Nah, sekarang tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram di bawah ini. Teks yang sudah kita baca itu adalah termasuk teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau topik masalah, deret penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang kita cari ya. Paragraf pertama, topik masalahnya, penemuan televisi oleh John Logie Baird. Paragraf kedua, sebagai deret penjelas, itu adalah prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh. Sedangkan untuk kesimpulan itu ada pada paragraf keempat yang berbunyi, televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Sudah bisa kan ya?
anak-anak membuat informasi penting dalam setiap paragraf teks eksplanasi. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Yang ketiga, hemat atau tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya adalah para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para dan tamu-tamu. Kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang jumlahnya banyak, sehingga kita dapat menghilangkan salah satu. Yang pertama, kita menghilangkan paranya. Jadi kalimat efektifnya menjadi tamu-tamu duduk di kursi. Yang kedua, kita menghilangkan satu kata tamu, sehingga kalimat efektifnya para tamu duduk di kursi. Jadi sama saja ini ya, sama-sama benar. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang sudah kalian temukan pada teks Si Kota Ajaib dan diubah menjadi kalimat efektif. Pada teks eksplanasi ilmiah di atas terdapat beberapa penggalan kalimat bercetak miring yang merupakan kalimat tidak efektif. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, yang kita temukan ini yang tidak efektif, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ini terlalu pemborosan kata. Jadi bisa kita agar lebih hemat atau menjadi kalimat efektif, kita ubah menjadi penemu yang pertama kali. Untuk yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para kan sudah menunjukkan banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu menunjukkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang jumlahnya banyak. Jadi bisa kita hilangkan kata paranya. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bisa, itu termasuk kalimat efektif. Atau bisa juga kita ubah menjadi di depan para bapak dan ibu. Itu sama saja. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Lalu dan kemudian itu merupakan artinya hampir sama. Jadi kita ambil salah satu saja. Lalu televisi terus berkembang. Atau bisa juga diubah menjadi televisi kemudian terus berkembang. Boleh juga. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari. Bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Ayo kita bahas ya. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat
di lingkungannya. Acaranya misalnya aja berita, film, talk show, sinetron, dan acara hiburan. Nah, sekarang untuk pengaruh positifnya dalam dunia pendidikan adalah sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, dan mengetahui berita tentang pendidikan. Kalian juga dapat menambahkan yang lainnya ya. Ini hanya contoh saja. Sedangkan pengaruh negatif dalam dunia pendidikan menjadi malas belajar. Bener enggak? Ya, lihat TV terus kalian. Ya, misalnya seperti itu ya nak ya. Tapi semoga saja tidak. Terus nilai sekolah menurun karena melihat televisi terus, akhirnya nilainya bisa turun. Nah, yang terakhir merusak moral karena jika yang dilihat yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, sekarang pengaruh positif bagi ilmu pengetahuan. Menambah wawasan pengetahuan umum. Ya, misalnya ada acara berita, ya, ada acara talkshow pendidikan. Nah, itu insya Allah akan menambah wawasan kalian tentang pengetahuan. Nah, pengaruh negatifnya, misalnya aja mendapatkan ide penipuan, mendapatkan ide menjual barang ilegal atau merugikan. Ya, seperti itu. Kalian bisa menambahkan sendiri ya untuk pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Ini adalah beberapa contoh sikap yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah. Sehingga televisi akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kalian. Yang pertama misalnya tidak menonton televisi terlalu lama. Yang kedua, mematikan televisi ketika waktunya belajar. Yang ketiga, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran. Ini penting ya nak ya. Yang keempat, tidak meniru hal buruk yang disiarkan. Tahukah kamu siapa penemu komputer? Apa sih manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ayo kita bahas ya. Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung dan mengolah data, serta dapat memutar film dan musik. Komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuan melalui komputer. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.